Kenalan dulu ya Bang Rahaya. Abang ini Muslim, Oh, ya. Bang. Ya, Muslim. Muslim. Ya Bang, saya seorang Kristen Bang. Saya ini adalah orang yang mendirikan channel ini akibat dari banyaknya orang-orang Islam itu yang melakukan pembahasan agama Kristen tetapi tidak ada orang Kristennya di situ Bang. Jadi pembahasannya itu subjektif dan seenak perut dia gitu. Nah makanya saya tanggapi. Silakan. Selama Anda nonton saya ini, di bagian mana Bang yang Anda itu berkeberatan atau yang mau Anda bahas? Silakan. Begini, saya mau kupas dulu ayat suci Al-Quran ya. Surat Al-Isra ayat 1 ya. Tentang perintah sholatnya. Oke. Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Yuk. Tapi suara abang itu kebanyakan ekonya loh Bang. Suara abang itu kebanyakan eko. Bagusan suaranya itu biasa aja Bang gitu. Ya udah nggak pakai echo ya. Udah masih. Ya silakan. Ya silakan. Ulangi ya, diulangi ya. Ya. Enggak, lanjut aja. Kami tadi dengar, lanjut aja. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu li yaumil ya itulah ya. Ya itulah ya. Bertanya ya. Baik, artinya dulu Bang, artinya biar saya artikan ya. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya gitu. Silakan lanjutnya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu Bang, apakah benar bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Muhammad meninggal dunia? Baik, saya jawab. Hadisnya mana gitu ya? Sama hadisnya gitu. Baik, saya jawab. Jadi ayat ini Bang, ayat ini ditafsirkan. Sekali lagi ya, ayat ini ditafsirkan oleh para penafsir itu berbicara tentang Muhammad. Padahal di situ Bang tidak tertulis siapa di situ yang diperjalankan. Hanya dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya ini? Who knows? Nggak tahu Bang. Siapa ini? Berbicara tentang siapa? Nah, kalau misal ini kita berspekulasi dulu. Kalau misalnya itu berbicara tentang sang nabi, maksudnya Muhammad, ya Bang ya. Bagaimana mungkin Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sementara penyebutan Masjidil Aqsa atau pembangunan Masjidil Aqsa itu terjadi di zamannya Umar Ibnul Khattab. Ya, silakan baca sumber-sumber Islam sendiri Bang, bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu pertama kali adalah Umar Ibnul Khattab. Penyebutan itu baru muncul di zaman Umar Ibnul Khattab. Saya kasih contoh, kalau teman-teman nggak bisa mencerna perkataan saya begini, Bang, kapan ada penyebutan Masjid Istiqlal? Ya, setelah dibangun. Setelah dibangun. Baru ada. Setelah dibangun. Teman-teman tahu ya, Masjid Istiqlal itu posisinya dekat Monas itu. Seberangnya Monas. Nah, kapan itu dibangun, teman-teman? Kapan? Itu dibangun ketika pertama kali itu ada. Sebelumnya, sebelum itu dibangun nggak ada penyebutan Masjid Istiqlal. Betul nggak? Entah apa dulu Masjid Istiqlal itu dulu bekas apa juga kita nggak tahu. Nah, bagaimana mungkin penyebutan Masjid Istiqlal bisa ada di zamannya VOC? Tentu nggak bisa, karena itu dibangun setelah VOC angkat kaki dari Indonesia, betul? Ya, betul. Jadi tidak masuk akal kalau ada kata-kata diberkatilah dia yang memperjalankan Daedalus dari Masjid Istiqlal sampai Panarukan. Loh, Istiqlal nggak ada di zaman Daedalus, nggak ada, betul nggak?
Ada betul. Nah, berarti kuat dugaan, Bang. Kuat dugaan Ya. surat Al-Isra ayat yang pertama ini muncul setelah Muhammad sudah meninggal. Surat Al-Isra ayat 1 ini itu muncul di zamannya Umar Ibnul Khattab, dan itu didukung oleh sumber-sumber literasi Islam bahwa pembukuan Al-Quran itu dilakukan setelah Muhammad meninggal. Saya tanya dulu sama Anda, Bang, jujur Bang, Ya. setelah Anda belajar agama Islam, apakah Al-Quran dibukukan setelah Muhammad meninggal? Dibukukan setelah 300 tahun Muhammad meninggal. Enggak sampai 300 tahun Bang, kita jujur. Al-Quran itu dibukukan setelah Muhammad meninggal, Bang. Ya. Jadi di zamannya para sahabat barulah Al-Quran itu ada. Di zaman Muhammad belum ada Al-Quran, Bang. Makanya kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama itu bukan berbicara tentang Muhammad, Bang. Begitu. Yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seperti itu. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Bang. Ya udah, mungkin cuma itu aja dulu ya Bang ya. Nah, tapi Bang, tapi begini. Ya. Baik, tapi ini menjadi satu pertanyaan Bang ya. Saya balikkan dulu surat Al-Isra ya, itu surat yang ke-17. Kebetulan saya ini adalah seorang yang membidangi kajian-kajian Al-Quran ini Bang, ya. Ya, betul. Bahkan saya mengatakan tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang lebih ngerti Quran daripada saya. Iya Bang, karena ini memang bidang saya ini Bang, kajian saya ini. 14 tahun saya Bang mendalami Bang. Oke, di dalam surat Al-Isra, ini surat yang ke-17 ya Bang ya, kelihatan ya. Ya, betul. Ya. Oke, kalau kita melihat susunan ayat-ayat ini Bang, susunan ayat-ayatnya misalnya ini ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, dikasih dalam kurung kan, karena menurut mereka ini maksudnya Muhammad. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha besar, maha melihat. Jadi ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, betul? Ya, betul. Kalau ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, coba lihat ayat yang kedua. Dan kami berikan kepada Musa kitab, dalam tanda kurung Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Coba Bang, kalau ayat pertama ini berbicara tentang Muhammad yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa tiba-tiba ayat yang kedua berbicara tentang Musa? Gitu. Dan tiba-tiba ayat yang ketiga berbicara tentang Nuh. Coba ya, ini berbicara tentang Muhammad pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian ayat kedua, dan kami berikan kepada Musa kitab. Terus yang ketiga, keturunan yang kami bawa bersama dengan Nuh. Coba, apa hubungannya ayat 1, ayat 2, ayat 3? Dan kami tetapkan kepada Bani Israel. Nah, jadi apakah Anda melihat ada keteraturan susunan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4? Contoh Bang, kalau Anda ingin membuat laporan, misal begini, saudara-saudara yang terhormat, pada hari ini Pasar Jatinegara kebakaran. Kemudian ayat yang kedua, istriku, apakah Anda sudah mengantar anak sekolah? Terus yang keempat, kemarin saya pergi bersama dengan Juma, makan dan minum di restoran nasi Padang. Terus yang kelima, yang keenam, sesungguhnya bintang itu tersusun atas gas-gas beracun dan ini apa gitu kan? Poinnya apa? Poinnya seperti itu Bang. Jadi makanya saya bilang begini Bang. Sebenarnya apakah Quran yang ada di tangan teman-teman sekarang ini itu benar-benar Quran yang orisinil? Karena menurut sejarah literasi daripada kalian sendiri, pembukuan daripada kitab Quran itu
sebenarnya terjadi setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu, Bang. Silakan. Ya memang itu aja dulu ya Bang ya. Sebagai perkenalan aja dulu. Mungkin nanti kedepannya ada pertanyaan. Tapi Anda Muslim betul ya? Ya betul. Iya, Betul. baik. Pesan saya begitu, Bang. Saya yang sudah mendalami agama, saya sudah betul-betul membaca Quran, saya betul-betul sudah membaca Alkitab, sudah saya pelajari. Intinya cuma satu, Bang. Datanglah kepada Yesus. Di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kebenaran dan hidup. Itu. Iya, seperti itu, ya. Oke? Ya terima kasih Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Ya. Saya turunkan ya. Oke, ya silakan yang lain. Oke, kita kasih naik ada Basori Restorator, Restorator Indonesia. Ya, silakan Basori. Apa kabar Basori? Baik, sehat. Baik. Bagaimana? Apakah Anda masih juga berkeras? Sudah ngikutin diskusi? Sudah ngikutin saya dari sejak setahun yang silam? Apakah tidak berubah juga ini? Atau apa yang sudah berubah nih semenjak nonton Edis TV gitu? Pandangan-pandangan apa yang sudah berubah? Silakan. Pandangan saya lebih mantap dengan Islam saya karena Astagfirullahaladzim. ajaran Anda itu Sungguh nekat yang nyata. Kok bisa-bisanya? Basori, sebentar. Anda sampaikan itu membingungkan. Iya, kalau itu membingungkan Anda, itu tandanya sebuah pesan. Supaya Anda jangan lagi membenturkan kepala ke ubin. Supaya apa? Supaya isi kepala tidak goncang dan mudah menangkap, mencerna apa yang saya sampaikan. Lalu saya bicara, ketika saya mengikuti Anda, kepala saya tambah pusing. Karena apa? Iya, karena Teori Anda yang masih sampaikan, membenturkan. Sebentar Basori. teori yang Kenapa Anda kepala Anda itu adalah gantian teori Basori kalau yang ngomong? tidak Basori. berlogika. Kenapa kepala Anda masih pusing? Karena itu tadi Anda masih melakukan ritual membenturkan kepala ke lantai. Seandainya Anda berhenti melakukan membenturkan kepala ke lantai, niscaya akal Anda akan mudah menerima apa yang saya sampaikan. Nanti akan datang ke hatimu suatu saat nanti, Adis. Baik, kita obatin lagi. Basori, Anda yang saya obati, Adis. Anda yang akan saya obati. Sekarang bagaimana Anda mau mengobati saya sementara Anda saja mau minum kencing? Sebentar. Saya tanya ke Anda. Dengar dulu, Basori, dengerin saya Saya sebentar. tanya dulu, Adis. Basori, sebentar dulu. Ini isu saya kita yang tanya kemarin dulu, kita Edi. bahas. Aduh, Anda Basori. sudah bingung sendiri. Ini isu Anda yang sudah kemarin bingung sudah sendiri. pernah kita bahas. Dengar dulu. Coba tenang. Ya, gini. Saya selalu tenang, Edis. Jangan Apakah tenang dulu, Basori, tenang, Basori. Iya. Basori, Iya, pinter. apakah Pinter. urin, apakah air kencing itu adalah racun yang dibuang oleh tubuh? Kalau memang di syariat, di dalam hadis itu ada proses seperti itu. Jangan dulu ke sana. Jangan ke sana dulu, dengar. Jangan ke sana dulu. Kalau itu disebutkan di Namanya dalam hadis, makhluk. kita Aduh, umat Islam dengar harus dulu. mengimani. Aduh, ini Basori sudah mulai Nanti kalau kejang sudah nih. kalah, Basori, saya turunkan. dengar dulu, Kalau sudah dengar. kalah, Manusia, saya pasti dengar. diturunkan. Tidak berkualasnya Edis. Kalau debat sama saya pasti kalah. Pasti. Kalah dari Iya, mana? Pasti kalah. Basori, dengar dulu. Iya, betul. Gini loh, manusia, sapi, onta, babi dan lain anjing dan lain sebagainya, kita kencing, betul nggak? Silakan. berargumentasi. Oke. Kencing ya atau membuang sisa metabolisme itu adalah proses alami tubuh untuk membuang racun-racun, sisa-sisa dari metabolisme tubuh. Setuju?
Setuju? Ya silahkan bernarasi, saya nggak bisa mensujukan. Silahkan bernarasi. Sehebat Anda saya tanya dulu, kalau Anda tidak setuju berarti Anda menganggap itu adalah salah. Anda itu ya, Anda itu. Aduh, berat Anda itu. saudara-saudara. Sebentar. Saya kasih dulu video. Sebentar. Saya kasih dulu video. Sebentar. Tenang nih. Ayo, Saya kasih video dulu nih. Hewan kencing, sebentar. Hewan kencing. Tidak ada menangnya kamu sama saya. Tidak ada menangnya. Waduh. Panas, Berat saudara. Aduh, sebentar ya. Sebentar. Nih. Saya kasih contoh hewan kencing nih, kencing. Nih, lihat ya. Kita kasih lihat hewan kencing. Perhatikan hewan kencing. Lihat ini. Sebentar, mana ya hewan kencing? Sebentar, mana hewan kencing? Ini nih hewan kencing nih. Kelihatan? Iya, sudah. Oh, sebentar. Sebentar. Ini seekor kuda. Kuda yang kencing. Pinter. Oke, sebentar. Tenang. Iya. Kencing. Kenapa kencing bau? Kenapa kencing bau? Iya. Karena yang nyium Edis gitu. Memang saudara-saudara. Pantesan kamu tidak bisa mencerna apa yang saya katakan. Orang kencing aja kamu bilang harum. Yesus tidak pernah. Ya tidur di bawah dulu sana. Oh, Basori ini gimana? Teman-teman, Basori itu teman-teman bilang saya tidak bisa mencerna perkataanmu. Ajaranmu membingungkan. Anda lihat ini. Ini adalah seekor kuda. Kuda sama dengan BABI, sama dengan onta, sama dengan anjing, sama dengan hewan-hewan lainnya. Pasti pipisnya bau. Pasti. Ya, jangan Anda katakan pipis kuda harum. Bayangan, manusia aja, manusia makannya udah pilih-pilih tuh. Pilih-pilih makannya. Kencingnya, baunya, astagfirullahaladzim. Coba bayangin, kalau Anda pipis tetapi tidak Anda siram, pasti istri Anda akan ribut-ribut. Kamu kencing gak disiram ya? Sedangkan sudah disiram saja kadang-kadang istri masih ribut, nggak bersih katanya. Bayangkan, ini namanya pipis manusia aja, itu baunya setengah mati, apalagi pipis hewan. Nah kamu katakan pipis hewan itu enak. Sungguh kamu itu tiada lain tiada bukan orang yang tidak waras lagi. Logika dari mana gitu loh kamu bilang pipis itu harum? Pipis hewan bau karena Edis yang cium. Kalau Basori yang cium harum semerbak 1000 bunga. Sungguh luar biasa ya. Heran saya dengan kalian ini. Sudah saya bilang, nih saya kasih tunjuk sama kalian. Jikalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Anda pasti tidak akan ikut-ikutan dengan ajaran minum pipis. Ya, bentar. Anda lihat ini, Menurut Anda, nih, kenapa orang minum pipis onta? Nih. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Oh, satu, ya. Kemudian yang mana lagi? Nih. Lihat, pipis. Air kencingnya juga dijual teman-teman. Nah ini air kencing onta harganya 5 real. Ini berapa? Susu onta. 5 real. Nih lihat.
Jadi ini guys, mau minum. Ya, bapak sekalian, ini alhamdulillah jamaah mabuknya nih sudah mau bersedia nih menunaikan tantangan minum susu unta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Bismillah. Mengamalkan sunnah insya Allah, artinya nanti bilang boleh, kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian tinggal nonton saja. Oh, gimana? Saya tidak memfitnah. Anda mengatakan saya memfitnah. Yuk, coba Anda bantah apa yang saya sampaikan. Kenapa Anda seperti itu? Ya karena Anda sudah dicekoki yang namanya dogma. Saya katakan nih, saya mau belain sekarang. Kalau Anda membaca Al-Quran, sampai kiamat Anda tidak akan menemukan ajaran minum pipis unta. Gak ada. Buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi dari Anas sampai Al-Fatihah. Kalau Anda temukan di situ, wahai orang-orang yang beriman, minumlah pipis unta, saya terjun dari Monas. Gak ada. Itu akibat daripada apa? Akibat daripada umat mengikuti kitab-kitab yang datang setelah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, percayalah kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Gitu. Anda masih bela-belain kitab-kitab yang datang sesudah Quran. Bukankah Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya? Al-Quran tidak pernah datang untuk membenarkan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Gitu. Yo, silakan kita kasih naik ada. Sebentar. Muhammad Al-Saka, silakan. Muhammad Al-Saka, mana tadi Muhammad Al-Saka? Silakan Muhammad Al-Saka. Malam Edis, Selamat malam Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Silakan. Apakah Anda seorang Muslim? Makasih Brompton, makasih. Silakan Bang. Sabar ya, sabar dulu. Ya, saya bantu dari sini ya, saya bantu. Sudah saya kirimkan dari sini permintaan. Silakan Anda terima. Jadi Bang, janganlah berpikir bahwa Muhammad itu datang untuk melawan ajaran Yesus Bang. Muhammad itu datang untuk membenarkan ajaran Yesus. Jangan malah kalian anti terhadap ajaran Yesus. Silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Diskusi agama ya Bang Edis. Betul. Abang dari mana Bang asalnya? Dari Makassar ya? Sulawesi Bang. Iya, dari Sulawesi. Abang Muslim kan? Muslim. Oke. Bang, Anda selama menjadi orang Islam, pernahkah Anda mendengar minum pipis unta? Belum pernah Bang, belum pernah. Belum pernah dengar. Oke. Menurut Anda, apakah minum pipis, terserah mau pipis apa saja itu, mau pipis kucing, mau pipis tikus, mau pipis babi, pipis kuda, menurut Anda kotor tidak? Kotor tidak? Itu sih kotor. Kotor. Pipis unta kotor tidak? Kotor Bang, kotor. Kotor. Lagian siapa yang suruh Bang? Aduh, Anda tidak tahu.
Anda tidak tahu siapa yang suruh? Yang nyuruh adalah orang-orang yang mengatakan bahwa baik. Saya sebenarnya tidak tega, Bang, untuk mengatakan yang nyuruh itu siapa. Tapi saya cuma mau ngomong begini, Bang. Yang mengatakan demikian itu adalah hadis. Saya tunjuk ya, Bang ya. Bentar nih, Bang, sabar. Coba. Hadis ya. Saya kasih tunjuk hadisnya ya, Bang ya. Oke. Ini, Bang ya, kelihatan ya? Kelihatan? Ya Bang ya. Boleh saya bacakan? Ada Anda atau saya yang membaca? Situ saja Bang. Anda atau saya yang membaca? Baik. Dari Anas bin Malik. Baik. Dari Anas bin Malik. Ini kitab-kitab yang sesudah Al-Quran ya, Bang ya. Kitab ini dibuat, ditulis 250 sampai 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Konon katanya Muhammad mengatakan demikian. Nah, baik nih. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uki atau Urainah datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau, maksudnya Muhammad, lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel. Astaga, seremnya. Ya, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Seram, Bang. Ini kalau kita lihat kayak film-film psikopat, Bang. Psikopat. Nah, apakah Anda percaya dengan kelakuan? Sebentar, Bang, saya tanya dulu. Apakah Anda percaya kelakuan sang Nabi seperti itu? Ya bisa dipercaya Bang kalau dia dalam keadaan kehausan Bang. Keadaan kalau memang sudah tidak ada air sama sekali. Bagaimana menurutnya Bang Iblis? Kalau kecuali tidak ada air sama sekali Bang. Tidak ada air, di situ banyak air. Kan posisinya di padang gurun Bang. Posisinya di padang gurun. Iya, di situ banyak air. Coba Anda itu di padang gurun gini sebentar. Itu di padang gurun setelah mereka dipotong kakinya, dicongkel matanya, lalu dibuang ke padang gurun dan tidak diberi minum. Karena mereka telah membunuh unta-unta dan membunuh para penggembala dan membawa lari unta-unta tersebut. Tadi kan Bang Edis bilang disuruh minum kencing unta. Siapa yang suruh Bang? Terus tadi yang dibacakan Bang Edis. Astaga, lemotnya setengah mati. Ya dibawa dulu Bang. Dibawa dulu. Aduh, udah dibaca tadi nggak disimak. Makanya sering saya bilang teman-teman, ini posisinya ini kalau saya baca itu, kalau saya sendiri yang baca, bisa-bisa kalian itu luput. Makanya saya suruh baca sendiri kalau nggak mau. Kapan Bang Edis ke Indonesia? Kemarin tahun 2024. Bohong. Kok bohong? Dikasih tahu malah dibilang bohong. Ini gimana sih orang? Anda bertanya kepada saya, kapan ke Indonesia? Saya bilang tahun 2024 kemarin pulang. Mau pulang-pulang lagi memangnya? Ongkosin lah kalau gitu. Lagian Minta nomor begini. rekeningnya lah.
Yang Udah pasti. saya pajang terus tiap hari. Masa Anda nggak tahu udah saya pajang Ya. terus tiap hari? Gini, Oh, dipajang terus. gini, Anda Muslim? Jangan nanya muslimnya dulu lah, kita bahas yang Nah, ini yang ini diskusi saya lintas bilang iman ini. Ini diskusi lintas iman. Anda Muslim? Gimana? Anda Muslim? Iya. Ya di bawah dulu sana, di bawah sana dulu. Aduh, susah. Teman-teman nih, sekali lagi ya saya tanya. Kalau kalian naik ke sini, persiapkan diri apa yang mau kalian bahas. Nanya kapan? Udah dibilang tahun 2024 kemarin. 2024? Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Oh iya teman-teman, saya lupa ini teman-teman. Saya mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Ini saya ternyata harus bekerja. Saya lupa. Saya baru dapat info. Waduh, kita harus berangkat. Oke lah, baiklah teman-teman. Sayang, seribu sayang ya, kita baru mulai siaran. Ternyata saya langsung dapat pesan berangkat kerja. Saya lupa teman-teman. Ternyata hari ini berangkat. Oke lah teman-teman. Saya rasa siaran kita hari ini sampai di sini dulu. Cuman sebentar sekali kita siaran. Kita baru siaran tuh nggak sampai 1 jam, baru 49 menit. Saya baru tahu kalau ternyata kita berangkat kerja. Teman-teman, kita akhiri dulu. Saya ucapkan makasih kepada teman-teman yang memberikan support gift-nya. Makasih Bang Idan, makasih teman-teman semua. Kita akhiri dulu sampai sini.